Salam mahasiswa, syukur alhamdulillah, walau di masa pandemi seperti ini, kelompok kami tetap dapat berbagi ilmu, sekaligus memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang struktur organisasi dan desain. Adapun anggota kelompok kami, saya Sukma dan rekan saya Arianto, Sylvia, serta Dedi. Apa itu struktur organisasi? Struktur organisasi mendefinisikan bagaimana tugas pekerjaan secara formal dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. 7 elemen struktur organisasi. Yang pertama, spesialisasi kerja. Spesialisasi kerja atau pembagian kerja menggambarkan sejauh mana kegiatan dalam organisasi manapun dibagi menjadi pekerjaan yang terpisah. Inti spesialisasi kerja adalah membagi pekerjaan menjadi beberapa langkah, masing-masing diselesaikan oleh individu yang terpisah. Individu dengan demikian mengkhususkan diri dalam melakukan bagian dari suatu kegiatan daripada keseluruhan. Secara keseluruhan, spesialisasi adalah sarana untuk memanfaatkan keterampilan karyawan secara paling efisien dan bahkan berhasil meningkatkannya melalui pengulangannya. Yang kedua, departementalisasi atau dasar di mana pekerjaan dalam suatu organisasi dikelompokkan bersama. Departementalisasi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu departementalisasi fungsional, departementalisasi produk atau layanan, departementalisasi geografis, serta departementalisasi proses dan pelanggan. Yang ketiga, yaitu rantai komando atau garis wewenang yang tidak terputus yang membentang dari puncak organisasi ke eselon terendah dan menjelaskan siapa melapor kepada siapa. Dalam rantai komando sendiri, mendiskusikan atau menjelaskan apa itu otoritas dan kesatuan komando. Otoritas sendiri yaitu hak yang melekat pada posisi manajerial, memberi perintah dan mengharapkan perintah itu dipatuhi. Sedangkan kesatuan komando menjelaskan bahwa bawahan harus hanya memiliki satu atasan kepada siapa yang bertanggung jawab langsung. Yang keempat, rentang kendali. Rentang kendali atau span of control adalah jumlah pegawai atau bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer atau supervisor pada suatu waktu. Rentang kendali menggambarkan jumlah level dan manajer yang dimiliki organisasi. Semua hal dianggap sama, semakin lebar atau besar rentangnya, dengan lebih sedikit level dan lebih banyak karyawan di setiap level. Yang kelima, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi yaitu sejauh mana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada titik tunggal dalam suatu organisasi. Di dalam organisasi, manajer puncak membuat semua keputusan dan manajer tingkat bawah hanya melaksanakan arahan mereka. Konsep sentralisasi hanya mencakup otoritas formal, yaitu hak yang melekat pada suatu posisi. Sedangkan desentralisasi yaitu sejauh mana pengambilan keputusan didorong ke bawah ke manajer terdekat untuk tindakan atau kelompok kerja. Desentralisasi seringkali diperlukan untuk perusahaan dengan lokasi lepas pantai karena pengambilan keputusan yang lokalisasi diperlukan untuk menanggapi peluang keuntungan setiap wilayah, basis klien, dan undang-undang khusus. Sementara pengawasan terpusat diperlukan untuk meminta pertanggungjawaban manajer regional. Kegagalan untuk berhasil menyeimbangkan prioritas ini dapat membahayakan tidak hanya organisasi, tetapi juga hubungannya dengan pemerintah asing. Yang keenam, yaitu formalisasi.
sebagai derajat atau tingkat pembakuan atau standarisasi dari jabatan-jabatan yang terdapat dalam suatu organisasi. Jika suatu pekerjaan sangat diformalkan, karyawan memiliki sedikit keleluasaan atas apa yang harus dilakukan dan kapan serta bagaimana melakukannya, sehingga menghasilkan keluaran yang konsisten dan seragam. Dan elemen struktur organisasi yang terakhir atau nomor 7 yaitu rentang batas. Rentang batas menjelaskan ketika individu membentuk hubungan dengan orang-orang di luar kelompok yang ditugaskan secara formal. Sebagai contoh, seorang eksekutif SDM yang sering terlibat dengan grup IT terlibat dalam rentang batas, seperti halnya anggota tim R&D yang mengimplementasikan ide-ide dari tim produksi. Kegiatan ini membantu mencegah struktur formal menjadi terlalu kaku dan tidak mengherankan, meningkatkan kreativitas organisasi dan tim. Selanjutnya yaitu kerangka dan struktur organisasi umum. Desain organisasi dikenal dengan banyak nama dan terus berkembang sebagai respon terhadap perubahan dalam cara pekerjaan yang dilakukan. Ada 3 yaitu struktur sederhana, birokrasi, dan struktur matriks. Struktur sederhana yaitu sebuah organisasi struktur yang dicirikan oleh tingkat departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, otoritas terpusat dalam satu orang, dan sedikit formalitas. Ini adalah organisasi yang datar, biasanya hanya memiliki 2 atau 3 tingkat vertikal. Seperti perusahaan pengembangan aplikasi ponsel, tetap kompak berdasarkan desain. Selanjutnya yaitu birokrasi. Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi berupa bagan, pembagian kerja, dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur, seperti contohnya pada pemerintahan, rumah sakit, dan militer. Yang ketiga yaitu struktur matriks. Struktur matriks yaitu sebuah organisasi struktur yang menciptakan garis wewenang yang ganda dan menggabungkan fungsional dan produk departementalisasi. Kekuatan matriks adalah kemampuannya untuk memfasilitasi koordinasi setiap organisasi dengan sejumlah kegiatan yang kompleks dan saling tergantung. Matriks cenderungnya untuk mendorong perubahan kekuasaan dan tekanan yang diberikannya pada individu. Pilihan desain alternatif ada 3 step, yaitu struktur virtual, struktur tim, dan struktur melingkar. Struktur virtual, sekelompok kecil eksekutif yang tugasnya adalah untuk mengawasi secara langsung setiap kegiatan yang dilakukan di rumah dan untuk mengkoordinasi hubungan dengan organisasi yang memproduksi, mendistribusikan, dan melakukan fungsi penting lainnya. Inti dari tersebut adalah manajer dalam struktur virtual menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan hubungan eksternal. Dan keuntungannya itu sangat fleksibel yang memungkinkan individu dengan ide inovatif dan sedikit uang untuk berhasil bersaing dengan organisasi yang lebih besar dan lebih mapan, dan pastinya menghemat dana dengan menghilangkan kantor permanen dan peran hierarkis. Kedua yaitu organisasi virtual berada dalam keadaan fluks dan reorganisasi terus-menerus, yang berarti peran, tujuan, dan tanggung jawab tidak jelas, menetapkan panggung untuk perilaku politik. Keselarasan budaya dan tujuan bersama dapat hilang karena rendahnya tingkat interaksi antar anggota. Ironisnya, beberapa organisasi virtual
kurang dapat beradaptasi dan inovatif dibandingkan dengan organisasi yang memiliki jaringan komunikasi dan kolaborasi yang mapan. Selanjutnya yaitu struktur tim. Struktur tim sebuah organisasi struktur yang menggantikan departemen dengan tim yang diberdayakan dan yang menghilangkan batas horizontal dan hambatan eksternal antara pelanggan dan pemasok. Struktur ini memberikan solusi karena menganggap geografi lebih sebagai masalah tekstil dan logistik daripada struktural. Maksudnya, tujuannya mungkin untuk meruntuhkan hambatan budaya dan membuka peluang. Beberapa organisasi membuat tim yang menggabungkan karyawan dan pelanggan atau pemasok mereka. Misalnya untuk memastikan suku cadang produk yang penting dibuat dengan andal sesuai spesifikasi yang ditentukan oleh pemasoknya. Yang terakhir yaitu struktur melingkar. Struktur melingkar memiliki daya tarik intuitif bagi pengusaha kreatif dan beberapa perusahaan inovatif kecuali telah mengklaimnya. Namun, seperti dalam banyak pendekatan hibrida saat ini, karyawan cenderung tidak jelas tentang siapa yang mereka laporkan dan siapa yang menjalankan pertunjukan. Konsep tersebut mungkin memiliki daya tarik intuitif untuk menyebarkan visi inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan. Efek perampingan pada struktur organisasi dan karyawan. Tujuan dari beberapa struktur organisasi adalah untuk meningkatkan kelincahan dengan menciptakan organisasi yang ramping, fokus, dan fleksibel. Perampingan adalah upaya sistematis untuk membuat organisasi lebih ramping dengan menutup lokasi, mengurangi staf, atau menjual unit bisnis yang tidak menambah nilai. Perampingan tidak berarti secara fisik mengecilkan ukuran kantor Anda, meskipun itu juga terjadi. Terlepas dari keuntungan menjadi organisasi ramping, dampak perampingan pada kinerja organisasi bukannya tanpa kontroversi. Mengurangi ukuran tenaga kerja memiliki hasil positif langsung dalam bentuk biaya upah yang lebih rendah. Dan perampingan perusahaan untuk meningkatkan fokus strategis sering melihat efek positif pada harga saham setelah pengumuman. Model struktur organisasi mekanistik dan struktur organisasi organik. Model mekanistik memiliki spesialisasi tinggi, departementalisasi yang kaku, hapus rantai komando, rentang kendali yang sempit, sentralisasi, dan formalisasi tinggi. Sedangkan untuk model struktur organisasi organik memiliki ciri tim lintas fungsi, tim lintas hierarki, arus informasi yang bebas, rentang kendali yang lebar, desentralisasi, dan formalisasi yang rendah. Jadi dapat kita tarik kesimpulan perbedaan antara struktur mekanistik dan organik yaitu jika struktur organisasi mekanistik mengikuti sistem terpusat di mana kekuasaan dan otoritas berada di puncak. Sedangkan untuk struktur organisasi organik mengikuti sistem desentralisasi di mana kekuasaan dan otoritas dibagi. Desain organisasi dan perilaku karyawan. Yang pertama ada spesialisasi kerja. Spesialisasi kerja sendiri mengelompokkan karyawan berdasarkan keahliannya masing-masing. Dengan demikian, maka akan lebih mudah untuk meningkatkan produktivitas karyawan menurut keahliannya masing-masing. Kemudian selanjutnya ada rentang kendali. Faktor-faktor seperti pengalaman, kemampuan, dan tingkat struktur dalam tugas mereka dapat menjelaskan kapan rentang kendali yang lebar atau sempit cenderung berkontribusi pada kinerja dan kepuasan kerja. Namun, beberapa bukti menunjukkan bahwa manajer kepuasan kerja meningkat karena jumlah karyawan yang diatasi juga meningkat. Selanjutnya ada sentralisasi. Organisasi yang kurang terpusat memiliki jumlah otonomi yang lebih besar dan otonomi tampak berhubungan positif dengan kepuasan kerja. Untuk yang selanjutnya ada prediktabilitas versus otonomi.
Kandidat pekerja yang lebih suka predictabilitas cenderung mencari dan mengambil pekerjaan dalam struktur mekanistik. Dan mereka yang menginginkan otonomi yang lebih cenderung berakhir di struktur organik. Dengan demikian, pengaruh struktur dapat dikatakan berpengaruh pada perilaku karyawan. Lalu yang terakhir ada budaya nasional. Perbedaan budaya memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap perilaku karyawan. Sebagai contoh, organisasi yang beroperasi dengan orang-orang dari budaya jarak kekuasaan tinggi seperti Yunani, Prancis, dan sebagian besar Amerika Latin sering mendapati karyawan mereka jauh lebih menerima struktur mekanistik daripada karyawan dari negara dengan jarak kekuasaan yang rendah. Itu dia tadi pembahasan tentang struktur organisasi dan desain dari kelompok kami. Pada dasarnya, struktur organisasi sendiri mempengaruhi perilaku karyawan. Sekian dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you tomorrow. Unisbank, hebat!